Di tugas kedua ini untuk mata kuliah jaringan komputer, yaitu kita akan mengkonfigur RIP version 2. Objektifnya yaitu part 1 configure RIP version 2, part 2 verify configuration. Oke, ini berikut backgroundnya. Ya, untuk langsung part 1, step pertamanya yaitu configuration RIP version 2 on R1. On R1 to router 1. Jadi kita langsung masuk ke poin A-nya, use the appropriate command to create a default route on R1 for all internet traffic to exit the network through as 0/0/1. Jadi kita set default route-nya untuk di router 1. Kita langsung masuk. Zero spasi 0. Kenapa 0.0.0.0? Karena default route ini adalah any. Jadi kita bypass semua traffic access ke internet. Jadi tidak ada NAT di sini. Jadi kita setting semua IP routingnya ke 0.0.0.0. Oke. Kita setting serial. Ini kita tampilin dulu untuk sportnya. Saya perintah kita kasih default route ke serial 0/0/1, berarti yang ini nih. Kita kasih default route-nya, berarti masuk ke router lagi. IP route 0. Oke, kita sesuai perintahnya. Ini setelah kita setting default route, kita setting RIP protocol configuration mode. Oke, router. Oke, untuk nextnya C use version 2. Version 2. And disable the summarization of ITO network. No. To summary. Oke. Setelah itu configure yang D nya configure for the network that connect to R1. To connect to R1. Oke, berarti connect to R1
Di sini kita configure RIP. Ini 192.168.1.0. Oke. Nah, yang connect ke R1 ini karena ada dua LAN di sini, yaitu dari S1 terus ada dari router 2. Jadi kita setting dua sisi. Di sini 10. Nah, kita setting juga dari router 2 biar bisa dapat default rootnya si R1. Network 192.168.2.0. Lalu configure the LAN port that contain no router so it is not send on any routing information. Nah, di sini kan ada gigabit, dia perintahnya dia tidak bisa mengirimkan, jadi kita bikin pasif interface gigabit Ethernet 0/0. Oke. Terus yang F, advertise the default route configure in step 1 with other RIP router. Oke, kita advertise dulu default route-nya. Kita buat original. Oke. Selanjutnya kita save configuration-nya. Oke. Untuk konfigurasi di router 1 di R1 sudah selesai. Oke, kita lanjutkan lagi ke konfigurasi kedua di router kedua, yaitu R2. Kita baca lagi instruksinya, yaitu masukkan RIP protocol configuration mode. Oke, use the version 2. Oke, configure RIP for the network directly connected to R2. Configure the interface that concerns no routers. Oke, habis itu save. Oke, kita langsung masuk aja. CLI router version 2. Oke, A dan B sudah. C, configure RIP for the networks directly connected to R2. Oke, jadi kalau kita lihat di topologi ini, yang connect ke router R2 itu ada tiga line, yaitu 192.168.2.0 dan 192.168.4.0 dan 192.168.3.0. Jadi kita configure masukkan network ketiga ini di router R2.
192.168.2.0 ini tuh 192.168.3.0 network 192.168.4.0. Oke, sudah kita masukkan ketiga-tiganya. Nah, kita baca instruksinya. Configure the interface that contain no router so that it does not send out routing information. Bahwa kita harus configure interface agar dia tidak dapat mengirimkan routing information. Oke, kalau kita lihat di sini ya, berarti gigabit ini yang akan kita matikan, akan koneksikan atau kita buat pasif. Pasif interface gigabit 0/0. Oke, kita setelah selesai save the configuration, exit, copy, running, start. Oke, kita sudah selesaikan konfigurasi di router 2. Kita lanjutkan konfigurasi di router 3 R3 sesuai dengan instruksinya. Repeat step 2 on R3. Jadi kita ulangi step untuk setting router 2 tadi di router 3. Entry protokol, configure the networks directly connected. Oke, di sini kita kalau lihat yang connect ke router 3 itu ada 192.168.0 sama 192.168.5.0. Berarti kita masukkan network kedua-duanya ke dalam router 3. Itu 92.168.4.0. Sini kita masukkan 5. Nah, oke, kita sudah masukkan kedua network itu. Terus configure the interface that concern no router do not send out routing information. Berarti kita ada yang seperti tadi step kedua di router 2 itu kita ada port yang kita pasifkan. Itu berarti di sini berarti di gigabit 00. Oke, kita masukkan interface gigabit 0/0. Oke, setelah itu kita save configuration. Copy. Oke, sudah selesai kita konfigurasi di router 3. Lalu kita baca instruksinya kembali. Step 1 kita sudah selesaikan.
part 1-nya dan part 2-nya kita verify configuration. View routing table of R1, R2, and R3. Use the appropriate command to show routing table of R1. All network have an NN3. You also see a default route listed. Oke. Jadi maksud dari instruksi ini kita masuk ke CLI-nya R1 lalu kita tunjukkan bahwa semua network yang tadi kita konfigur sudah masuk ke routing table-nya dia. Routing table-nya si router 1. Dan termasuk default route-nya sudah di listed juga. Oke. Kita masukkan di sini. Ini. So IP root. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa semua gateway-nya sudah masuk, semua IP-nya sudah masuk 192.1.0, 20, 30, 40, 50. Dan ini dia default route-nya juga sudah masuk. Oke, itu untuk di R1. Kalau di R2 show IP row. Oke, di R2 pun juga demikian bahwa semua IP-IP yang ada di sini sudah masuk ya. 191.0.10. Sini kita minim dulu. 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Seperti dilihat ini. Oke. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan 5.0. Dan untuk serialnya juga sudah masuk. Oke. Dan kita di router 3 show IP route. Nah, begitupun demikian di router 3 sudah masuk semua networknya. 20, 30, 40, 50 dan default route-nya. Oke. Jadi untuk verify configuration step 1 sudah dipenuhi. View the routing table to R2 juga ada R3. Terus step 2-nya verify full connectivity to all destination. Jadi setiap device should now be able to ping every other device inside the network. Dan sebagai tambahan, all device should be able to ping the web server. Jadi step kedua dari bagian kedua ini kita PC 1 ini harus bisa diping ke PC 2 dan PC 3. Oke. Di sini ping 192.168.3.0. Oke, reply ya, berarti bisa diping. Dan kita ping ke R3 5. Oke, sudah bisa. Nah, sekarang kita ping ke web server 64.100.0.10.
bisa di-ping juga ya. Oke, kita tes dari PC2 instruksinya. Oke, kita ping ke 192.168.1.0. Oke, reply kita ping ke PC3 5. Ke reply kita ping ke web server 4.100.0.10. Oke, ping juga, reply juga. Lanjut ke PC3. Kita ping ke 192.168.3.0 ping. Oke, kita ping ke PC1, ping juga. Kita ping ke web server 64.100.0.10. Oke, berarti instruksi semua device bisa di ping every device other device inside the network. Jadi di dalam network ini antar device bisa di ping, dan sebagai tambahannya dia juga masing-masing device ini bisa nge-ping ke web server. Oke, sekian. Terima kasih untuk tugasnya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.